Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita akan membahas masalah atau problem atau sosialisasi visi dan misi SMK di Diponegoro 3 Kedung Banteng yang dari tahun ke tahun kita mesti ada sedikit perkembangan dan sedikit perubahan. Ini apa namanya sudah Bapak Ibu merasakan secara tahun demi tahun. Ini untuk sosialisasi hari ini visi dan misinya. Jadi untuk profil sekolah masih tetap yaitu SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng, dulunya yang bernama SMEA Diponegoro 3 Kedung Banteng yang bernaungan di bawah Yayasan Al-Hidayah Cabang Purwokerto dan berdiri tahun 1992 dengan izin pendirian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 4010/1992 tertanggal 16 April 1992 untuk dua program, yaitu akuntansi dan ketatausahaan. Saat ini SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng memiliki 4 program keahlian, yaitu akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, teknik kendaraan ringan, dan desain grafis. Lokasi SMK ya tetap di Kedung Banteng. SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng beralamatkan di Jalan Raya Kedung Banteng nomor atau RT 2 RW 1 di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 53152. Terus untuk mengapa perubahan visi dan misi itu penting? Yang pertama, menyesuaikan dengan tantangan zaman. Tantangan zaman, yang kedua mendukung pengembangan kompetensi di abad 21 atau yang modern. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Yang selanjutnya, visi misi kita atau misi SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng sebelum melakukan perubahan, yaitu yang visinya mendidik tenaga kerja profesional dan berakhlakul karimah. Misinya itu ada beberapa, 9, yaitu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, yang kedua mengembangkan iklim belajar berwawasan global yang berakar pada kaidah ahli sunnah wal jamaah, yang ketiga meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang diterima industri perguruan tinggi maupun untuk berwirausaha secara mandiri, yang keempat membangun sikap disiplin, etos kerja, kepercayaan diri dan kebersamaan di dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan profesi kerja yang dilandasi komitmen dan sikap profesionalisme. Yang keenam, membangun kemandirian kreatif dan inovatif. Yang ketujuh, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, instansi baik lembaga dan industri. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Terus visi misi SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng yang sekarang itu ada pengembangan atau kita sebutkan terlebih dahulu atau kita padatkan. Visinya mendidik lulusan yang profesional, berwawasan global dan berakhlakul karimah. Misi kita, misi sekolah kita
Yang pertama tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mengembangkan iklim belajar berwawasan global yang berakar pada kaidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang siap diterima di dunia industri, perguruan tinggi maupun ikut berwirausaha secara mandiri. Yang keempat, membangun lulusan yang berkarakter dan dapat membangun kebersamaan di dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan prestasi kerja yang dilandasi komitmen, dedikasi, loyalitas, dan sikap profesionalisme. Yang keenam, menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat, instansi atau lembaga, dan industri. Yang ketujuh atau yang terakhir, meningkatkan kualitas, kuantitas, sarana prasarana untuk kelancaran dalam proses pembelajaran. Tadi ada yang pertama, yang sebelumnya itu ada 9, kita sesuaikan lagi menjadi misinya menjadi 7. Yang pertama itu tidak ada berwawasan global, yang sebelumnya itu perubahannya menjadi berwawasan global atau mendidik lulusan yang profesional, berwawasan global, dan berakhlakul karim. Itu sampai perubahannya. Terus untuk landasan ini sementara masih saya bacakan, jadi nanti untuk diskusinya nanti setelah ini. Landasan perubahan visi dan misi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama, dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Yang kedua, visi misi sekolah yang lama mungkin tidak atau kurang relevan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan di abad sekarang tahun 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Yang ketiga, perubahan visi misi memungkinkan sekolah untuk lebih selaras dengan perkembangan teknologi, pendidikan, dan kebutuhan dunia kerja yang dinamis. Yang kedua, mengintegrasikan kebijakan nasional, yaitu kebijakan Merdeka Belajar yang inisiasi oleh Kementerian Pendidikan mengharuskan sekolah untuk lebih adaptif, inovatif, berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Yang kedua, dengan mengubah visi misi, sekolah dapat mengadopsi nilai-nilai inti kebijakan nasional seperti kemandirian belajar, keberlanjutan, dan inklusivitas. Terus landasan perubahan visi misi yang ketiga, menciptakan identitas sekolah yang lebih kuat. Visi misi merupakan cerminan dari identitas sekolah. Yang selanjutnya, dengan memperbarui visi misi setelah dapat memperkuat posisi atau sebagai institusi yang memiliki keunikan unggul dalam bidang tertentu dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan arah strategis yang lebih jelas, yaitu visi misi yang spesifik, inspiratif, dan relevan akan memberikan panduan strategi bagi guru, staf, atau stakeholder, siswa, pemangku kepentingan yang lainnya. Selanjutnya, hal ini memungkinkan untuk sekolah menjelaskan seluruh program dan kegiatan menuju tujuan yang sama. Indikator pencapaian visi sekolah yang pertama, yaitu pencapaian visi tersebut secara umum adalah menerapkan sekolah berstandar nasional sesuai dengan standar pelayanan nasional pendidikan. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri, berprestasi tinggi, dan kompeten sesuai dengan kompetensi keahlian. Yang ketiga, membentuk lulusan yang menguasai teknologi dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menerapkan karakter sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Masih saya
jelaskan lagi ya Bapak Ibu untuk pencapaian visi misi tersebut secara khusus adalah mendidik lulusan yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisnis, teknologi dan teknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, membangun lulusan yang memiliki jiwa kemandirian, kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional. Terus yang keempat, dari visi khusus yaitu sekolah mendidik lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi keahlian. Terus untuk kondisi sekolah saat ini, masalah kekuatan yaitu kekuatan kita, yaitu komitmen guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua, fasilitas pendukung pembelajaran, kultur sekolah yang inklusif dan yang berakhlak ahlussunnah wal jamaah. Yang kedua, untuk kelemahannya, visi misi yang kurang spesifik, tidak menggambarkan potensi unit sekolah dan belum optimalnya kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha. Yang ketiga, peluang untuk kondisi sekolah yaitu perkembangan teknologi dan fasilitas pendukung pembelajaran yang tentunya kebijakan merdeka belajar. Terus untuk ancaman dari visi atau kondisi sekarang itu persaingan sekolah yang semakin ketat untuk jumlah siswanya, terus perubahan kebutuhan dunia kerja yang cepat yang kita harus menyelesaikan dengan kondisi saat ini. Jadi itu kondisi sekolah saat ini yang perlu disiasati. Terus nantinya kita harus punya strategi yang diimplementasikan dalam beberapa langkah. Yang langkah pertama itu sosialisasi visi misi, yaitu hari ini yang kita sampaikan kepada seluruh warga sekolah, baik guru, karyawan maupun wali murid. Yang kedua, integrasi visi misi ke dalam kurikulum, program dan budaya sekolah. Langkah yang ketiga, monitoring dan evaluasi secara berkala. Yang keempat, mengadakan pelatihan bagi guru untuk mendukung pencapaian visi-visi. Terus nantinya apa pertanyaan saran yang ingin disampaikan terkait dengan visi misi dari Bapak Ibu nanti kita tampung untuk saran dan masukan-masukan untuk yang sudah disampaikan tadi. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mengomentari atau mengkomen dari yang saya sampaikan dari tadi untuk penjelasan tentang visi misi sekolah kita. Mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Dengan adanya perubahan visi dan misi ini, pada nantinya kemudian apa hal yang akan ditonjolkan dari sekolah kita sebagai ciri khas atau identitas sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tadi yang disebutkan yang membuat sekolah melakukan perubahan visi misi, karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan meningkatkan relevansi yang kalau ada perubahan visi misi. Terus kalau tadi disampaikan bagaimana yang ditonjolkan sebagai identitas sekolah, itu terletak di visi sekolah yang menonjol itu sebagai kultur sekolah yang inklusif. Jadi
Kalau untuk yang apa namanya identitas sekolah itu terletak pada di kemampuan sekolah untuk apa namanya menonjolkan kultur sekolah atau budaya sekolah yang ada. Jadi untuk misalkan kita di apa di sekolah yang bernaungan atau di Yayasan Al-Hidayah dan di bawah naungan apa namanya yang berkeagamaan dan kita sebagai warga NU ya kita menunjukkan eh, yaitu kebiasaan atau hal-hal biasa atau yang biasa kita lakukan yang di hari Jumat seperti Yasin Tahlil atau hafalan-hafalan yang untuk keseharian untuk dikembangkan di masyarakat. Jadi itu. Mungkin itu jawabannya Pak Armo yang tadi saya sampaikan untuk kegiatan atau apa namanya kegiatan sekolah atau yang ditonjolkan dari kultur kita. Jadi dari kultur kita karena kita yang bernaungan di Yayasan Al-Hidayah dan Ahli Sunnah wal Jamaah ya otomatis kita mengadakan kebiasaan yang seperti dilakukan dari tahun ke tahun yaitu di hari Jumat seperti ya apa kegiatan Yasin dan Tahlil. Mungkin ada yang lain ya. Ya. Tadi Ya. Bapak sudah memberikan tentang visi dan misi sekolah ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 7. Pertanyaannya adalah menurut Bapak visi misi atau misi sekolah yang mendukung pencapaian visi tersebut itu apa saja, Pak? Mungkin bisa disebutkan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan untuk apa namanya untuk mencapai atau mencapai visi berhasil atau pencapaian visi tadi disebutkan pada nomor berapa? 1 yang 1 sampai 7 dari untuk mendukung pencapaian visi misi misalkan nomor 1, 2 untuk mendukung visi sekolah untuk membangun lulusan yang berwawasan global dan berakhlakul karimah, kemudian ada nomor 3 sampai 7 untuk membentuk lulusan yang profesional dan siap menghadapi tantangan pada dunia industri perguruan tinggi maupun apa namanya berwirausaha secara mandiri. Jadi itu untuk gambaran untuk pencapaian visi misi sekolah kita. Dan mungkin ada yang lain, ya. Mic-nya, Mic. Sebelumnya terima kasih atas waktunya terkait dengan perumusan visi misi yang telah Bapak sampaikan tadi. Di sini pastinya ada berkelanjutan dari proses visi misi sebelumnya sampai sekarang. Yang akan saya tanyakan untuk pelaksanaan proses tersebut, bagaimana tahapan yang dilakukan dalam perumusan visi misi? Terima kasih. Terima kasih untuk tahapan-tahapan tadi sudah disampaikan. Untuk tahapan-tahapan dalam pencapaian visi misi disampaikan ada berapa tahapan. Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan itu melakukan beberapa perencanaan atau perancangan visi misi. Tahapannya ada diskusi persiapan, terus yaitu diskusi merencanakan strategi untuk
sosialisasi visi misi baru, kemudian observasi kinerja yang mengidentifikasi sejumlah mana visi misi lama yang kurang implementasi. Setelah itu diskusi tindak lanjut untuk membahas hasil observasi atau umpan balik kepada semua pemangku kepentingan yang kemudian akan melaksanakan program mendukung implementasi dari visi misi tersebut. Jadi ada beberapa persiapan yang harus disiapkan untuk merubah pencapaian visi misi tersebut. Jadi ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah menanyakan, dan nanti tindak lanjut. Terus mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ya, langsung saja saya bertanya ini, apa yang membuat sekolah melakukan perubahan visi dan misi? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan Pak Jebul untuk perubahan. Kenapa sekolah harus melakukan perubahan? Ya, karena kita harus menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu karena dari tahun ke tahun itu perkembangan zaman itu tidak stabil, tapi selalu statis, harus berubah dan berkembang. Itu perkembangan zaman untuk meningkatkan relevansi pendidikan, yaitu kompetensi keahlian yang semakin lama semakin banyak, yang sudah lama juga semakin ditinggalkan. Jadi mengapa perlu ada perubahan? Ya karena harus menyesuaikan perkembangan zaman dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Jadi itu beberapa tahapan atau persiapan atau perencanaan untuk merubah atau menambah atau mengurangi dari visi misi kita. Jadi visi misi kita setiap tahunnya harus disesuaikan agar sesuai dengan kondisi perkembangan zaman kita atau perkembangan dari negara kita, dan yang setiap tahun atau setiap pergantian kepemimpinan atau pemerintahan juga ada perkembangan kurikulum yang selalu statis. Jadi tetap kita juga sama harus mengikuti. Ya, terima kasih tadi pertanyaan yang disampaikan, mungkin itu dulu. Tapi sebelum kita tutup, ini ada beberapa yang harus kita kuatkan dari kondisi sekolah saat ini yang sebagai kekuatan kita. Jadi komitmen guru dan tenaga kependidikan, terus fasilitas pendukung pembelajaran, terus kultur sekolah yang inklusif dan yang berakhlak ahli sunnah wal jamaah atau ahli sunnah wal jamaah, terus sebagai kebiasaan yang setiap hari Jumat itu ada kegiatan Yasin Tahlil, terus yang biasa dilakukan dari Jumat, terus di setiap pagi atau siang yang misalkan sholat duhur berjamaah, kalau di musola tidak muat ya pas itu ada kegiatan juga dilaksanakan di aula. Terus untuk kegiatan tersebut sudah berjalan dan sebagai penguatan kita untuk sebagai pendukung. Sebenarnya tidak hanya itu saja yang dikuatkan, tapi semua kultur atau yang keunikan dari sekolah kita yang harus kita tonjolkan untuk lebih menarik atau bisa mendorong sebagai peminat atau daya dukung atau sebagai penarik nantinya sebagai PPDB dalam penerimaan siswa baru untuk kegiatan itu. Terus untuk kelemahan dari
kita itu sebenarnya visi misi tadi yang kurang spesifik dan tidak menggambarkan potensi unik sekolah. Jadi yang ada beberapa visi misi yang kurang spesifik, terus apa namanya, belum optimalnya kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha, karena dalam kenyataannya kalau kita yang di dalam masyarakat atau dari lulusan terus terjun di masyarakat ada beberapa kelemahan, itu kalau kita sudah mencari tempat kerja atau tempat industri yang sudah disiapkan, ternyata ada beberapa wali murid yang tidak merestui atau anak yang tidak mau untuk bekerja di tempat tersebut. Jadi itu suatu kelemahan dalam pencarian atau tempat iduka untuk berkolaborasi. Tetapi kita atau sekolah kita tetap punya peluang untuk menutup kelemahan tersebut. Ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan kembali. Peluangnya itu perkembangan teknologi dan fasilitas pendukung pembelajaran. Jadi untuk fasilitas pendukung atau fasilitas pembelajaran kita sudah mulai bertambah, yaitu dengan adanya lab atau dengan adanya peralatan yang memadai, itu akan menjadikan siswa menjadi semakin bisa bersaing di dalam masyarakat untuk mencari idola-idola yang lebih baik dan bisa berbuat atau bisa berusaha dengan sendiri atau dengan mandiri untuk berusaha mencari keuntungan atau untuk berbisnis mandiri. Jadi untuk peluang-peluang dengan perkembangan teknologi, walaupun siswa kita dianggap nganggur, tapi ternyata mereka bisa berbisnis online dan lain-lain. Terus untuk kebijakan Merdeka Belajar juga sangat mendukung untuk pengembangan atau perkembangan kondisi sekolah atau kondisi siswa dalam pengembangan visi misi. Jadi peluang-peluang untuk menutup kelemahan dari visi misi kita. Terus selanjutnya untuk ancaman yang bukan ancaman atau hambatan, kalau persaingan semua sekolah itu yang semakin ketat itu sebenarnya ya karena kita di lingkungan atau di daerah yang banyak sekolah, otomatis ada persaingan sekolah semakin ketat atau semakin harus kita lebih baik dari sekolah yang lain agar menjadi pilihan dari sumber daya atau dari calon siswa di sekitar kita. Jadi mari semua untuk ini termasuk ancaman atau ya memang persaingan, ya semua kegiatan memang ada persaingan dalam atau mencari kekuatan untuk menjaga persaingan agar kita tetap eksis, jadi tetap diminati oleh masyarakat. Terus untuk ancaman selanjutnya memang perubahan kebutuhan dunia yang semakin cepat, karena semua kompetensi ya dianggapnya penting, dan yang kompetensi lama sudah mulai perubahan, sudah ditinggalkan. Jadi kita yang mungkin ada berapa yang kompetensi atau kebutuhan yang di dunia kerja kita tertinggal, kita harus segera menyelesaikannya atau dengan cepat beradaptasi dengan dunia yang sebenarnya yang terjadi di lingkungan kita. Jadi untuk kondisi sekolah saat ini perlu ada penambahan atau perubahan-perubahan dalam peningkatan pembelajaran, peningkatan kompetensi, peningkatan
ya semuanya harus ditingkatkan agar siswa merasa puas dan merasa senang. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat belajar, itu sekolah juga sudah menjadi tempat bermain atau tempat seperti di rumah. Jadi untuk kondisi saat ini, sekolah saat ini, apakah Ibu merasa sudah puas? Berarti kalau puas tidak ada peningkatan lagi. Jadi harus ada. Jadi itu kondisi saat ini, kondisi kekuatannya nanti dikuatkan seperti apa, nanti perubahannya seperti apa, nanti tahun depan mungkin ada perubahan-perubahan lagi, terus nantinya akan merubah sedikit visi misi sekolah kita. Jadi mungkin dicukupi apa masih berlanjut ini? Selesai? Jelas? Ya, kalau selesai ya kita akhiri, tapi ini bukan akhir untuk selamanya, masih ada visi misi berikutnya, karena visi misi yang sudah saya sampaikan ini apakah akan berakhir di sini atau tahun ini atau tahun depan, dan itu harus ada perubahan-perubahan yang ada, dan itu kalau sudah jelas semua atau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Atau ada tambahan? Cukup. Ya. Kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih semua atas partisipasi Bapak Ibu untuk melakukan atau diskusi atau sosialisasi dari saya atau dari kami, dari sekolah kita semua, agar semua bisa jelas dan mengerti semua. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.